Apa itu asuransi jiwa dan mengapa Anda tidak perlu punya? Asuransi jiwa adalah perlindungan finansial yang diberikan kepada keluarga Anda ketika Anda tiada. Tapi, apakah semua orang perlu asuransi jiwa? Pertama, mari kita tentukan siapa yang membutuhkan asuransi jiwa. Jika Anda memiliki tanggungan dan memiliki hutang, asuransi jiwa mungkin penting untuk Anda. Namun, jika Anda lajang dan tanpa kewajiban keuangan, mungkin Anda tidak memerlukan asuransi jiwa. Uang yang digunakan untuk membayar premi asuransi bisa dialokasikan untuk investasi lain. Selain itu, asuransi jiwa biasanya berharga cukup mahal. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda sanggup membayar premi asuransi secara terus-menerus. Perlu dipahami bahwa asuransi jiwa bukanlah investasi. Jadi, jika Anda mencari cara untuk meningkatkan kekayaan Anda, asuransi jiwa bukanlah pilihan yang tepat. Terakhir, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki asuransi jiwa sepenuhnya tergantung pada kebutuhan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum membuat keputusan. Selamat datang dalam video tutorial, cara membuat anggaran bulanan yang efektif dan efisien tanpa harus korban gaya hidup. Memahami pendapatan dan pengeluaran adalah langkah pertama. Daftarkan semua sumber pendapatan dan catat semua pengeluaran rutin dan tidak terduga. Langkah kedua, prioritas pengeluaran Anda. Pahami apa yang penting dan yang bisa ditunda atau dikurangi. Kesehatan dan kebutuhan sehari-hari adalah prioritas utama. Berikutnya, batasi pengeluaran untuk hiburan dan gaya hidup. Merencanakan jauh-jauh hari dan mencari penawaran menarik bisa menjadi pilihan hemat yang bijak. Selanjutnya, alokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi. Mereka adalah jaminan keuangan di masa depan dan sumber pendapatan tambahan. Langkah terakhir, evaluasi dan revisi anggaran secara berkala. Proses ini akan membantu Anda melihat bagaimana perkembangan dan efektivitas anggaran Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tips cara membuat anggaran bulanan yang efektif dan efisien tanpa harus korban gaya hidup bermanfaat bagi Anda. Kesalahan pertama, tidak memiliki rencana bisnis yang matang. Menjalankan bisnis tanpa rencana adalah seperti berlayar tanpa peta. Kesalahan kedua, mengejar keuntungan secepat mungkin. Ingatlah, kesuksesan bisnis sejati bukan hanya tentang cepat mendapatkan keuntungan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kesalahan ketiga, tidak memahami pasar dan konsumen. Mengabaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat berdampak buruk pada bisnis Anda. Kesalahan keempat, mengabaikan kompetisi. Meskipun fokus pada bisnis Anda adalah penting, mengabaikan apa yang dilakukan pesaing Anda bisa berakibat fatal. Kesalahan kelima, mengabaikan teknologi. Dalam era digital ini, tidak memanfaatkan teknologi untuk bisnis Anda bisa menjadi kesalahan besar. Kesalahan keenam, tidak cukup sabar. Bisnis adalah maraton, bukan sprint. Kesuksesan membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Kesalahan ketujuh, tidak belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah guru terbaik. Jangan takut untuk gagal, tapi pastikan untuk belajar dari setiap kegagalan. Kita semua tahu betapa pentingnya nasihat finansial untuk keberlangsungan hidup kita. Namun, apakah nasihat keuangan dari orang tua Anda masih relevan hari ini? Dalam dunia yang terus berkembang, strategi keuangan lama mungkin tidak lagi efektif. Ekonomi berubah, begitu pula cara kita menghasilkan, mengelola, dan menginvestasikan uang. Orang tua Anda mungkin memberi nasihat berdasarkan pengalaman mereka. Namun, kondisi ekonomi saat mereka muda sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, banyak peluang baru muncul. Investasi, tabungan, dan pengelolaan uang kini bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Jadi, berhentilah mengandalkan nasihat keuangan dari orang tua Anda. Pelajari sendiri tentang keuangan dan buatlah keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda sendiri. Mari kita ciptakan masa depan keuangan yang lebih baik dengan belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Ingat, keberhasilan Anda ada di tangan Anda sendiri. Selamat datang di video ini.
Tips menjadi kaya raya dengan modal 0 rupiah. Anda merasa tidak mungkin? Mari kita buktikan. Kunci pertama adalah berpikir positif. Percayai bahwa Anda bisa menjadi kaya tanpa harus memiliki banyak modal. Peluang ada di mana-mana. Cari dan manfaatkan peluang di sekitar Anda. Bisa jadi itu adalah bisnis online, penjualan barang bekas, atau jasa. Pilihlah bisnis atau pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan konsistensi Anda. Selanjutnya, rajinlah belajar dan mengasah kemampuan. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menabung dan berinvestasi. Meski modal Anda 0, tetaplah alokasikan sebagian hasil usaha Anda untuk menabung dan berinvestasi. Itulah tips menjadi kaya raya dengan modal 0 rupiah. Semua butuh proses dan kerja keras. Jangan pernah menyerah. Halo, teman-teman, selamat datang di video kami, bagaimana saya bisa beli rumah impian dengan hanya jualan bakso. Kalian pasti bertanya, bagaimana mungkin jualan bakso bisa membeli rumah impian? Jawabannya ada di video ini. Pertama, kita harus teliti dalam memilih bahan bakso. Kualitas bahan menentukan kualitas bakso, dan kualitas bakso menentukan penjualan kita. Kedua, kita harus pandai dalam strategi pemasaran. Sebarkan informasi lewat media sosial, berikan promo menarik, dan pastikan pelanggan puas. Ketiga, kita harus disiplin dalam pengelolaan keuangan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, dan sisihkan sebagian untuk tabungan rumah impian. Jadi, dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan manajemen keuangan yang baik, kita bisa mencapai impian kita hanya dengan jualan bakso. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini memberi inspirasi untuk kalian semua. Selamat berjuang untuk rumah impian kalian. Mulai video ini dengan kepercayaan diri untuk berbelanja online. Pastikan Anda menghindari kesalahan ini. Pertama, percaya pada penipuan diskon besar-besaran. Jangan terjebak oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kedua, berbagi terlalu banyak informasi pribadi. Ingatlah, penjual hanya perlu mengetahui detail pembayaran dan pengiriman. Ketiga, lupa memeriksa ulasan produk dan penjual. Ulasan bisa memberikan gambaran tentang kualitas produk dan keandalan penjual. Keempat dan paling parah, membeli dari situs web yang tidak aman. Pastikan situs tersebut memiliki sertifikat keamanan sebelum memasukkan detail apapun. Kelima, tidak memahami kebijakan pengembalian dan pengiriman. Baca semua hal kecil sebelum membeli apapun. Ingat, berbelanja online harus menyenangkan dan aman. Hindari 5 kesalahan ini dan Anda akan melakukan dengan baik. Selamat datang di video kami yang inspiratif. Bagaimana saya bisa liburan ke Eropa dengan hanya mengandalkan Google Maps? Pernahkah Anda berpikir untuk menjelajahi Eropa hanya dengan Google Maps? Jawabannya, tentu saja bisa. Google Maps bukan hanya alat navigasi. Dengan fitur Explore, Anda bisa menemukan rekomendasi tempat wisata populer, restoran lezat, atau hotel nyaman sekitar Anda. Semua ada dalam genggaman Anda. Selain itu, Google Maps juga memiliki fitur Offline Maps. Anda bisa mengunduh peta saat memiliki koneksi internet dan menggunakannya saat offline. Sangat membantu, bukan? Tidak hanya itu, Google Maps juga menunjukkan waktu tempuh dengan berbagai moda transportasi. Dari berjalan kaki, naik bus, kereta, hingga pesawat. Fitur-fitur Google Maps ini bisa membantu Anda merencanakan dan menikmati liburan impian Anda di Eropa. Jadi, siap untuk petualangan seru berikutnya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
selamat berlibur dan sampai jumpa di video berikutnya.